Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjelajah pengetahuan, seluruh mahasiswa-mahasiswi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Cirebon ataupun mungkin di luar UMC. Kita di sini untuk menyelam lebih dalam lagi tentang dunia perkembangan keterampilan berbicara si kecil atau anak usia dini. Nah, penasaran bagaimana cara kita merangsang dan mengembangkannya untuk keterampilan berbicara? Yuk kita mulai di video ini. Pertama, kita harus fokus dulu pada tujuan pembelajaran kita. Kita akan menjelajahi bagaimana merencanakan dan memberikan stimulasi bahasa. Kita juga akan membangun kosakata dan frase seperti apa, dan kita akan mengenal pentingnya pembelajaran bahasa lokal dan asing. Ayo, kita terus lanjutkan di slide berikutnya. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat tahapan perkembangan keterampilan berbicara. Dalam tahapan ini kita bisa melihat di sini ada lisan dan juga ada tulisan, ada verbal dan juga ada non-verbal, ada kegiatan pasif dan juga ada kegiatan aktif. Di mana keterampilan berbahasa untuk berbicara ini adalah keterampilan lisan dan juga membutuhkan ekspresif bahasa. Pada tahap awal ini, kuncinya adalah interaksi. Untuk meningkatkan keterampilan berbicara, ajak anak sesering mungkin untuk berbicara, menyanyikan lagu, ataupun sekedar mengulang kata-kata. Meski kita tahu mereka atau anak usia dini ini belum bisa untuk membalasnya. Tapi lihat, otaknya itu bekerja keras untuk menyimpan berbagai macam informasi dari hasil dialog kita. Nah, kemudian ketika mereka beranjak balita, mereka itu mulai aktif. Mendongeng, sesi tanya jawab, atau mungkin permainan kata bisa menjadi pilihan yang menarik untuk merangsang perkembangan berbicara anak. Kemudian pada saat masuk tahap prasekolah, percakapan mereka semakin kompleks nih, ya. Jadi dengan cara mengajari lagu baru atau mungkin bermain peran, ini bisa membantu mereka memahami dan juga menggunakan bahasa dengan lebih baik. Yes, kuncinya adalah kosakata. Pembangunan kosakata adalah kunci. Mereka perlu dikenalkan dengan kata-kata baru setiap harinya, dengan vocab-vocab baru, mengaitkan kata dengan gambar, dan juga mungkin menggunakannya dalam konteks sehari-hari. Nah, selain itu, membangun frase juga penting, ya. Jadi menggabungkan kata, kemudian menggunakan dalam kalimat, dan pada akhirnya mampu untuk mempraktekkan dalam percakapan sehari-hari. Ini pun penting. Tapi pernah nggak sih kamu itu berpikir gitu kan tentang pentingnya bahasa lokal? Bahasa lokal ini bisa membantu kita untuk mengakar dalam budaya loh, membangun identitas dan juga tentunya memudahkan komunikasi dengan masyarakat sekitar. Tapi tunggu dulu, bahasa asing juga penting loh. Mereka bisa membuka wawasan global si kecil, membangun keterampilan kognitif, dan tentunya dapat mempersiapkan masa depan si anak ini, masa depannya ini di dunia yang mungkin semakin global. Ada berbagai macam teknik dalam mengajarkan keterampilan berbicara dalam bahasa asing atau bahasa yang berbeda. Seperti contohnya adalah immerse total, pengajaran formal, atau mungkin menggunakan aplikasi belajar bahasa tentunya. Pembelajaran multibahasa memiliki banyak keuntungan, dari meningkatkan kemampuan berpikir kritis, adaptasi, hingga kepekaan kultural. Tapi tentu ada hambatannya juga, seperti mungkin campur kode yang bisa membuat mereka itu bingung. Solusinya gimana? Nah, solusinya adalah pembatasan konteks penggunaan, bisa jadi mungkin salah satunya itu solusi. Untuk membantu itu, ada berbagai macam alat bantu yang bisa kita gunakan, ya, seperti contohnya adalah buku cerita, kartu bergambar, atau mungkin aplikasi edukasi. Nah, orang tua juga memiliki peran besar sebagai tentunya adalah role model gitu ya. Melakukan aktivitas bersama dan juga memberikan dorongan serta pujian untuk perkembangan keterampilan berbicara anak. Bagaimana kita bisa tahu si kecil ini bisa berkembang? Nah, evaluasi bisa dilakukan melalui observasi, tes formal, atau mungkin umpan balik dari guru atau pengajar. Jadi teman-teman semua, itulah mungkin rangkuman mengenai perkembangan keterampilan berbicara pada anak. Setiap tahap tentu memiliki metode sendiri untuk merangsang perkembangannya. Nah, sekarang mari kita lihat studi kasus tentang Ani,
Ya, jadi Ani ini adalah seorang anak yang belajar 2 bahasa di rumah dan di sekolah. Apa ya yang bisa kita pelajari dari pengalamannya ini? Oke, sekarang saatnya mungkin kita akan diskusi dan tanya jawab. Apa pendapat kalian tentang metode yang telah kita bahas ini? Atau mungkin punya pengalaman menarik atau apapun itu? Yuk bagikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukasi berikutnya. Sampai jumpa di minggu yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.